tentang fikih dan para fuqaha ahli fikih. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan juga menjelaskan orang-orang yang ngaku-ngaku seperti mereka atau meniru-meniru seperti mereka padahal bukan ulama dan juga bukan fuqaha. Wa qad bayyana Allahu hadzal asla fi awal suratil Baqarah. Allah telah menjelaskan tentang pokok yang keempat ini, tentang ulama-ulama palsu, ya fuqaha-fuqaha palsu, dalam awal surat Al-Baqarah, min qawlihi, dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, wahai bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, penuhilah janjiku, janji kalian kepadaku, niscaya aku akan memenuhi janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan takutlah kepadaku. Ila qaulihi qabla dzikri Ibrahim alaihissalam, sehingga firman Allah sebelum penyebutan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu firman Allah, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, wahai bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian dan aku muliakan kalian di atas seluruh alam semesta. Di sini maksudnya akan kita jelaskan. Syekh Abdul Wahab ingin menjelaskan dalam surat Al-Baqarah tersebut Allah menyebutkan tentang ulama-ulama Yahudi yang sifat-sifat mereka buruk, dan kita tahu perkataan para salaf, man dhalla min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud, siapa yang sesat di antara para ulama kita, maka itu seperti orang-orang Yahudi yang berilmu namun sesat. Wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnatu, demikian juga bertambah penjelasannya dengan apa yang dijelaskan oleh sunnah, fi hadza minal kalamil katsir, tentang masalah ini dari pembahasan yang panjang, al bayyinil wadhih, yang jelas dan terang benderang, lil amilil balid, terang benderang bagi orang awam yang bodoh, orang bodoh pun ngerti tentang ilmu, ya, penjelasan panjang lebar dalam sunnah. Tsumma sara hadza agrabal asya, kemudian jadilah ilmu yang dimaksud di zaman sekarang ini maka menjadi perkara yang sangat mengherankan, sangat asing. Wa saral ilmu wal fiqh wal bid'ah wad dalalat, jadilah sekarang yang disebut ilmu dan fikih adalah bid'ah dan kesesatan, itu yang dianggap ilmu. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil, sementara ulama-ulama ini yang menyuruh kepada bid'ah dan kesesatan, yang terbaik yang mereka punya yaitu mencampur adukan antara kebatilan dan kebenaran. Wa saral ilmu alladhi faradahu Allah taala 'alal khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi ila zindiqun aw majnun, dan jadilah ilmu yang sejati yang Allah wajibkan kepada para makhluk untuk mempelajarinya, dan Allah memuji ilmu tersebut, tidaklah diucapkan kecuali orang zindik, itu yang dianggap zindik atau dianggap orang gila. Saya ingin mengatakan orang yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah yang benar malah dianggap zindik, bahkan dianggap orang gila. Wa sara man ankarahu wa adahu wa sannafa fit tahdhiri minhu wan nahyi anhu huwal faqihul alim. Justru orang yang membantah ulama yang benar ini, yang menyuruhkan kepada Al-Quran dan Sunnah, kalau ada yang bantah ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah ini, justru malah dipuji, disebut dengan al-faqih dan al-alim. Ini asal yang keempat. Tujuannya Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala ingin menjelaskan suatu yang menakjubkan. Kita sebutkan semua usul yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, semuanya beliau mengatakan dengan perkara yang menakjubkan. Seakan-akan beliau mengatakan ilmu yang datang dari Al-Quran dan Sunnah justru sekarang dianggap sesat. Bid'ah dan kesesatan justru dianggap ilmu. Orang-orang yang menyuruh kepada Al-Quran dan Sunnah justru dibilang orang gila, orang zindik. Dan orang-orang menyuruh kepada bid'ah dan kesesatan maka dianggap orang alim, orang faqih, orang bijak. Itu kenyataan yang ada dan sungguh menakjubkan. Ini maksud penjelasan beliau. Maka beliau ingin menjelaskan bahwasanya seorang harus tahu mana ilmu yang benar dan mana ilmu yang tidak benar, mana alim yang sesungguhnya dan mana alim yang bukan sesungguhnya. Taib, beliau menjelaskan tentang ilmu. Ilmu, kata beliau, tentang ilmu dan ulama. Ilmu yang Allah puji, al-ilmu, ada dua tentunya. Kita tahu ilmu al-ilmu din, ilmu agama,
ilmu dini dan ilmu dunia. Ilmu dunia. Yang datang dalam nusus itu maksudnya ilmu agama. Ini yang datang dalam dalil-dalil. Yang dipuji dalam dalil-dalil. Kenapa cuma dibatasi ilmu syariat? Karena ilmu inilah yang mendatangkan ketakwaan kepada Allah. Ini yang mendatangkan takut kepada Allah. Makanya Ibnu Abbas mengatakan al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah takut kepada Allah. Dan Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah sesungguhnya adalah para ulama. Yaitu yang pelajari ilmu syar'i. Seharusnya mereka takut kepada Allah. Ilmu ini yang langsung mengingatkan kepada Allah, yang langsung mengingatkan kepada Allah. Makanya ilmu disebut juga zikir. Dalam Al-Quran Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada ahlu zikir, maksudnya ahlul ilmi. In kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanyakanlah kepada ahlu zikir, yaitu yang tahu. Seakan-akan Allah berfirman, fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlul ilmu kalau kalian tidak punya ilmu. Sementara Allah mengungkapkan ilmu dengan apa? Zikir. Fas'alu ahla dzikri. Karena ilmu syariatlah yang langsung membuat kita ingat kepada Allah. Kita belajar fikih, ingat sama siapa? Allah. Karena kita sedang belajar syariat Allah. Kita belajar akidah, kita belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang langsung mengingat kepada Allah adalah ilmu agama. Makanya disebut dengan zikir. Demikian juga Allah berfirman tentang khutbatul Jumat. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah." Wahai orang yang beriman, jika dikumandangkan bagi kalian azan Jumat, yaitu azan kedua maksudnya, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju kepada zikrullah. Maksudnya apa? Khutbah Jumat. Bersegeralah untuk mendengar khutbah Jumat. Allah menamakan khutbah Jumat dengan apa? Zikrullah. Karena isinya ceramah. Isinya ceramah. Oleh karenanya ilmu disebut juga dengan zikir. Nah, beda dengan ilmu dunia. Ilmu dunia ya bisa dua kemungkinan, bisa buat ingat Allah, bisa buat lari dari Allah. Dia hanya dianggap ibadah jika mengantarkan kepada mengingat Allah. Mengantarkan kepada takut kepada Allah. Jika tidak, maka tidak. Ilmu dunia banyak. Ilmu matematika, ilmu fisika, biologi. Apakah ilmu tersebut langsung membuat orang takut pada Allah? Tidak, belum tentu. Justru malah lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Contoh ilmu fisika. Ilmu fisika dua kemungkinan. Ada fisikawan yang tahu, oh ini ketika dia belajar fisika, dia tahu tentang rumus-rumus alam semesta, dia bilang ini pasti ada Tuhan. Karena enggak mungkin semua berjalan carut marut, tapi semua berjalan dengan ada rumus, ada aturan yang mereka mungkin dapatkan belakangan. Ternyata ada aturan sehingga mereka bilang, oh berarti ada Tuhan yang membuat aturan ini semua. Ada rules, ada aturan, ada yang buat aturan tersebut, yaitu Tuhan. Sebagian fisikawan seperti itu, tapi banyak fisikawan malah terbalik. Dia bilang ini alam sudah berjalan dengan sendirinya, tidak butuh Tuhan. Tidak butuh apa? Tuhan. Seperti Stephen Hawking, dia malah terbalik. Dia mengatakan ini semua alam tidak perlu Tuhan, dia mengatakan. Kenapa? Dia sudah melihat alam ini sudah ada aturannya, yang baku, yang rapi. Tuhan tidak perlu lagi. Ini malah menjauhkan dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu yang dimaksud dalam dalam nusus, dalam Al-Quran dan Sunnah, maksudnya ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama yang wajib, yang kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, maksudnya ilmu apa? Ilmu syar'i yang bisa dia buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dunia untuk urusan dunia. Ya, ilmu dunia untuk urusan dunia. Baik. Nah, kalau begitu ilmu ini maksudnya ilmu syar'i. Nah, ilmu syar'i itu ilmu yang bagaimana? Ini sudah ya. Berikutnya. Apa itu ilmu syar'i?
Ilmu syar'i itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-ilmu ma qala Allahu wa qala rasuluhu wa qala sahabatu hum ahlul irfani. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ilmu syar'i itu qala Allah. Allah berfirman, itu ilmu syar'i. Wa qala ar-rasul, wa qala ar-rasul. Rasulullah bersabda. Wa qala sahabat, kata Ibnu Qayyim, wa qala sahabat hum ahlul irfani. Sahabat berkata, para sahabat berkata, yang para sahabat adalah ahlul ilmi. Adalah para ahli ilmi, para ahli ilmu pengetahuannya. Taib. Ini yang disebut dengan ilmu syar'i. Ini yang perlu kita ketahui. Diriwayatkan dari Syafi'i namun sanadnya lemah. Beliau berkata, kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa illa al-fiqha fid din. Al-ilmu ma qala fihi haddathana wa ma siwa dhalik waswasus syayatin. Waswasus syayatin. Wasawisus syayatin. Kata Imam Syafi'i, beliau berkata, namun riwayatnya lemah, sebenarnya perkataan ini disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Al-Karji. Ya, sebagaimana disebut oleh Isnawi dalam Tabaqat Syafi'iyah. Namun ini perkataan ulama. Dia berkata, kullul ulumi siwal Qur'ani masyghalah. Seluruh ilmu selain Al-Qur'an itu menyibukkan. Artinya ilmu syariat tanpa Al-Qur'an itu hanya menyibukkan. Ya. Illa al-fiqha fid din, illa al-haditha wal fiqha fid din. Kecuali ilmu hadis dan ilmu fikih tentang agama. Al-ilmu ma qala fihi haddatsana. Ilmu itu yang ada haddatsana an fulan, haddatsana an fulan. Maksudnya ilmu apa? Hadis dengan sanad. Wa ma siwa dzalik, adapun selain itu hanya waswas syaitan saja. Waswas syaitan. Oleh karenanya kalau ada ilmu syar'i tidak dibangun oleh Allah berfirman, Rasulullah bersabda, sahabat berkata, itu hanya waswas apa? Syaitan. Seperti sebagian orang yang membangun ilmu syar'i dengan ilmu kalam. Apa ilmu kalam? Dengan ilmu filsafat Yunani. Apa ilmu belajar agama pakai ilmu filsafat Yunani? Abu Bakar, Umar dan Uthman, tahukah ilmu-ilmu tersebut? Mereka tidak tahu, tapi mereka bisa menjadi orang alim, bahkan super alim tanpa mempelajari ilmu filsafat Yunani, ilmu kalam. Ya. Bagaimana Anda mau belajar ilmu syar'i dengan dibangun di atas ilmu kalam, kaidah-kaidah mantik yang tidak pernah diketahui oleh Nabi dan para sahabat. Kalau itu adalah bagian agama, tentunya Nabi akan mengajarkannya. Kalau itu adalah bagian dari agama, tentu akan diteruskan oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman. Namun tidak ada bagaimana seorang bangun ilmu agama dengan ilmu-ilmu mantik atau ilmu filsafat untuk memahami agama Islam. Ya, akhirnya jadi rumit dan ruwet. Ya. Jadi rumit dan ruwet. Ya. Taib. Nah, ilmu inilah yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, dan yang ahli dalam hal ini, yang ahli disebut dengan ulama. Yang ahli disebut dengan ulama, alim. Al-alim, ya, jamaknya ulama. Inilah alim atau al-faqih. Ini faqih yang sesungguhnya. Seakan-akan Syekh Muhammad Wahab ingin menjelaskan untuk membedakan antara alim yang sesungguhnya dengan al-mutasyabbih bihi bil ulama, antara ulama yang sungguhnya dan orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai ulama. Lihatlah ilmu yang mereka sampaikan. Kalau ilmu yang mereka sampaikan Al-Quran Sunnah perkataan, itulah ulama yang benar. Kalau ilmu yang disampaikan, saya bermimpi, kakek saya terbang, nenek saya terbang, ya, buyut saya bisa menghilang, ini ilmu apa ini? Ilmu apa seperti ini? Ini bukan Al-Quran dan Sunnah, ini hanya was-was apa? Syaitan. Tadi perkataan Al-Karji. Al-ilmu maqala fi haddathana wa ma siwa dzalik wasawisus syayatin. Ilmu yaitu yang ada haddathana an fulan, haddathana itu sanad, silsilah hadis. Ilmu hadis. Selain itu hanyalah was-was syaitan. Kemudian datang, saya ilmu ini pengalaman, saya sudah praktekkan, saya sudah ujikan, siapa yang begini, ini apa ilmu seperti ini? Saya sudah baca ini dengan begini-begini, dibolak-balik maka begini. Dalilnya pengalaman.
Nanti datang orang, saya sudah ke kuburan, saya minta kepada penghuni kubur dan akhirnya saya lulus. Pengalaman. Ya. Nanti ada yang lebih parah, saya sudah buktikan, saya pergi gereja, saya minta kepada Tuhan Yesus dikabulkan. Mau gimana? Pengalaman. Boleh berdiri pengalaman? Saya sudah ke dukun, ternyata sembuh. Berarti jadi boleh. Jadi ilmu Al-Quran, sunnah, perkataan para sahabat. Itu ilmu. Selain itu maka itu bukan ulama yang sungguhnya, ulama-ulamaan saja. Ya. Maka dari sini Syekh Muhammad Wahab rahimahullah mengajak kita untuk membaca surat Al-Baqarah. Beliau sebutkan tentang ciri-ciri ulama yang enggak benar. Ini tadi ciri-ciri ulama yang benar. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Kata Ibnu Qayyim, al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatuhum ahlul irfani. Itu ilmu yang benar. Sekarang ciri-ciri ulama yang tidak benar. Yang tidak benar. Adakah ulama yang tidak benar? Ada. Kata Rasulullah, akhwafu ala ummati al-immatal mudhillin. Kata Nabi SAW, yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah pemimpin imam-imam yang menyesatkan. Imam-imam yang menyesatkan. Ulama su yang yad'una ilan nar, yang menyuruh kepada neraka jahanam. Adakah mereka? Ada. Hadis-hadis menunjukkan dan realita menunjukkan. Ulama-ulama yang merusak agama, menyeru kepada pemahaman yang menyesatkan. Apakah Khawarij, apakah Rafidhah, apakah Wahdatul Wujud, apakah Sufiyah ekstrim, banyak. Ya. Yad'una ilan nar, menyeru kepada neraka jahanam. Ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian riwayat lebih dikhawatirkan oleh Nabi daripada Dajjal. Kenapa? Dajjal meskipun luar biasa tapi dia hanya muncul di akhir zaman. Yang kedua, Dajjal pun ada ciri-cirinya sehingga orang beriman bisa baca tulisan kafir di jidatnya, di dahinya. Adapun al-immatul mudhillin, para imam-imam menyesatkan, ini bahayanya setiap saat, setiap zaman, dan selalu ada mereka yang menyesatkan orang dari jalan yang benar. Yang menyeru bukan dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi selain Al-Quran dan Sunnah. Tapi ciri ulama yang tidak benar, sebagaimana ciri-ciri Yahudi. Sebagaimana Yahudi. Baik, kita lihat kata beliau dari surat apa? Surat Al-Baqarah. Ayat berapa tadi? 40 ya. Baik, kita lihat apa saja yang disebut oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 40. Ya Bani Israel, Allah sedang berbicara tentang orang Yahudi. Wahai orang-orang Yahudi, Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Terus kemudian Allah berfirman, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Ciri mereka di antaranya menjual ayat, menjual syariat untuk dunia. Yang halal mereka bilang haram, yang haram mereka bilang apa? Halal. Untuk dapat apa? Dunia. Sudah tahu ini haram, enggak mau bilang haram. Kenapa? Supaya dapat jatah. Ini contoh ulama yang menjual syariat demi dapat apa? Dunia. Dia tahu ini haram tapi dia bilang apa? Halal, karena dia dapat saham di situ. Ngeri. Dia tahu ini kelompok sesat tapi dia tidak mau menyatakan sesat. Kenapa? Ternyata kelompok sesat tersebut memberi duit sama dia. Bahkan mungkin keluarganya diayomi. Anak-anaknya disekolahkan ke luar negeri misalnya. Ya. Sehingga dia tidak mau bilang kelompok ini sesat. Sudah, tutup mata. Ini menjual ayat-ayat untuk apa? Dunia. Ada yang begini enggak? Ada. Ada. Ya. Walhamdulillah. Itu ciri-ciri ulama Yahudi. Wala talbisul haqqa bil batil. Mencampur adukan hak dan batil. Ini. Kalau dicampur hak dan batil, maka kebatilan tersebut jadi samar dan akhirnya orang hanya melihat sisi apa? Haknya. Orang hanya melihat sisi haknya. Kebatilan tertutupi. Jadi cara dia untuk membenarkan kebatilan, dia campur sedikit dengan apa? Kebenaran. Dicampur dengan kebenaran, akhirnya kebatilan tersebut tertutupi. Ini diantara ciri orang-orang Yahudi. Kemudian diantaranya atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ciri-ciri orang Yahudi adalah menyeru
tapi tidak diamalkan, menyuruh amal baik namun dia sendiri tidak beramal. Ini ciri-ciri ulama su. Dia suruh begini, dia sendiri tidak beramal, dia sendiri melanggar. Dia sendiri melanggar. Dia bilang jangan begini, jangan, dia sendiri melakukannya. Demikian di antara ciri orang Yahudi, yaitu merubah ayat-ayat Allah, seperti Allah berfirman tentang Yahudi, wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Masuklah kalian di pintu Baitul Maqdis, itu Palestina, dengan rukuk dan ucapkanlah hittah, yaitu artinya ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Niscaya kami akan mengampuni kalian. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Ternyata mereka tidak bilang hittah, mereka bilang hintah, hintah, kata mereka gandum, gandum. Yahudi merubah ayat Allah. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyindir orang-orang yang menafsirkan seperti orang Jahmiyah, yang menafsirkan istawa dengan istaula, ya. Apa kata Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya? Umiral yahudu bi an yaqulu hittah. Orang Yahudi diperintahkan untuk mengatakan hittah, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, karena mereka telah berhasil untuk masuk di Palestina setelah sekian lama terjebak dalam wilayah tersesat mereka 40 tahun. Kemudian Yusha bin Nun mengajak mereka untuk masuk ke dalam Palestina, mereka disuruh istighfar. Masuk sambil rukuk sambil istighfar. Dibilang hittah, hittah yaitu jatuhkanlah dosa-dosa kami. Ternyata mereka mengatakan fa abau faqalu hintah. Maka mereka tidak mau bilang hittah, mereka bilang apa? Hintah, gandum, gandum. Kita ingin makan, ingin apa? Gandum, ngejek. Wa kadzalikal Jahmi qila lahu istawa. Demikian juga Jahmiyah disuruh kepadanya untuk berkata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristawa di atas arsy-Nya, yaitu berada di atas arsy-Nya. Fa aba wa zadal lam fi nukrani. Dia tidak mau bilang istawa, dia tambah huruf lam, dia bilang istaula, menguasai. Menurut dia kalau di atas arsy tidak masuk akal. Yang masuk akal Allah menguasai. Nunul yahudi wa lamul jahmi huma fi wahyi rabbil arsy zaidatani. Nunnya orang Yahudi hittah tambah huruf nun jadi hintah, dan lamul jahmi istawa ditambah lam jadi istaula dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala adalah dua tambahan. Maksudnya kata Ibnu Qayyim, sebagaimana Yahudi ada yang nambah-nambah ayat, merubah-rubah ayat, demikian juga ada di antara kaum muslimin seperti Jahmi yang menambah-nambah ayat dalam tafsiran mereka. Demikian juga di antara orang Yahudi, mereka melakukan hilah hingga dirubah jadi monyet. Seperti dalam ayat ke-65, wa laqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiratan khasiin. Sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melanggar di antara kalian pada hari Sabtu, maka kami katakan jadilah kalian kera-kera yang hina. Kenapa mereka melakukan hilah? Dilarang untuk mengambil ikan pada hari Sabtu, maka mereka tidak mengambil ikan pada hari Sabtu. Hari Jumat mereka pasang jaring atau mereka buat perangkap hari Jumat, sehingga hari Sabtu ikan banyak masuk ke perangkap tersebut. Terus mereka ambil ikannya hari Minggu. Mereka melakukan hilah, sehingga pada hari Sabtu benar mereka tidak cari ikan, tapi pasang jaringnya hari apa? Jumat, ikannya ketangkap hari Sabtu, ngambilnya hari Ahad. Ada salahnya? Tidak ada salahnya. Tetapi itu hilah, itu trik untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga ulama-ulama su yang melakukan trik-trik untuk bisa bisa menghalalkan yang haram. Intinya ini disebut
mungkin perlu kita penelitian tentang sifat-sifat ulama Yahudi. Di antara sifat-sifat mereka adalah mendiamkan kemungkaran. Lu'inal ladzina ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Lu'ina Bani Israil. Lu'inal ladzina, di mana ayatnya? Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Daud dan Isa alaihi wassalam. Akibat maksiat yang mereka lakukan. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak bernahi mungkar atas perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karenanya di antara ciri orang Yahudi mendiamkan kemungkaran. Ada yang mengatakan mereka mencari dunia. Ulama Yahudi ini ketika melihat penguasa-penguasa mereka melakukan kemungkaran, mereka diam. Karena kalau mereka berbicara, menegur, mereka akan dilengserkan atau dijauhkan atau tidak mendapat upah dari penguasa, sehingga mereka diam. Ya, ini ciri-ciri ulama Yahudi. Oleh karena para ulama mengatakan di antara ciri-ciri ulama su adalah mereka tidak bernahi mungkar. Mereka tidak bernahi mungkar demi untuk keselamatan diri mereka, bukan keselamatan diri mereka tapi untuk kenyamanan dunia mereka. Kemungkaran apa yang terjadi mereka diamkan. Padahal mereka tahu itu kemungkaran. Ada yang melakukan kesyirikan, mereka diam, tidak mau tegur. Ya. Mereka tidak berani untuk mengatakan haram. Pernah ada, saya lihat di YouTube, seorang alim ditanya tentang misalnya K-pop atau dia tidak bisa bilang haram. Kanan kiri tidak bisa bilang apa? Haram. Taruhlah musik itu halal, tapi pelaku K-popnya apa? Cewek-cewek, laki-laki, macam-macam ya. Apalagi kalau musik itu apa? Haram. Tidak berani mengatakan haram. Sebagian mereka tahu bahwasanya kalau ada orang bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kuburan kemudian cium lututnya, ini ngawur atau bukan? Ngawur. Bagaimana orang Rasulullah keluar dari kuburan cium lutut dia? Ini menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan Rasulullah lebih rendah daripada dia. Ya, kalau orang logis, otaknya logis pasti mikir. Ini orang menganggap dirinya lebih tinggi daripada siapa? Nabi. Nabi cium sama lutut dia. Gimana Nabi cium lutut dia? Subhanallah. Dia tahu ini kemungkaran, tapi ketika dia datang, dia tidak menegur, bahkan dia memuji-muji orang ini. Nah ini gimana? Mendiamkan apa? Kemungkaran. Mudahanah. Makanya ketika ada orang bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, yathqulu alayya an atakallam fulan kada, fulan kada, fulan kada. Saya merasa berat bilang si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Kata Imam Ahmad, idza sakattu ana wa sakatta anta, famata ya'riful jahil as-saqima min as-sahih. Kalau saya diam kemudian, kapan orang jahil tahu kebenaran? Kapan tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif? Kapan orang tahu mana yang hak, mana yang batil kalau kita semua diam? Kalau kita semua diam. Terus kapan kebatilan akan terungkap? Makanya Imam Ahmad ketika ditanya, Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika ditanya, "Ya Imam Ahmad, bagaimana paling baik seorang iktikaf sendirian?" Ya, saya bacakan riwayatnya. Dikatakan kepada Ahmad bin Hanbal, "Ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'taqifu ahabbu ilaika am yatakallamu fi ahli bid'ah?" Mana yang lebih kau sukai wahai Imam Ahmad? Seorang dia salat, puasa, iktikaf, lebih kau sukai atau dia menjelaskan kesesatan ahlul bid'ah? Faqala, kata Imam Ahmad, "Idza qama wa shalla wa i'takaf fa inma huwa li nafsihi." Kalau dia cuma salat, puasa, iktikaf itu untuk dirinya sendiri. Wa idza takallama fi ahli bid'ah, tapi kalau dia menjelaskan kemungkaran, kebid'ahan, fa inma huwa lil muslimin. Hadza afdal. Maka dia ini untuk kaum muslimin, itu lebih afdal. Kalau dia ibadah untuk kepentingan dia, tapi kalau dia menjelaskan kesesatan itu kepentingan kaum muslimin agar tidak terjerumus. Agar tidak terjerumus. Makanya di antara ciri orang-orang yang ulama yang benar, sebagaimana dalam suatu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu." Ya, ilmu ini akan dibawa oleh para ulama
yaitu orang-orang yang adil, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, ya. Wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Tugas mereka adalah untuk membersihkan agama dari tahrif-tahrif orang-orang yang ekstrim, dirubah-rubah, atau pengakuan-pengakuan ahlul batil, atau takwil-takwil orang bodoh. Kata semua ulama, inilah ciri ulama yang sungguhnya. Mereka berusaha menjaga kesucian agama. Caranya bagaimana? Mereka menafikan kerusakan-kerusakan, takwil-takwil yang batil, tafsiran-tafsiran yang tidak benar. Mereka punya waktu untuk membersihkan agama dari kotoran-kotoran yang mengotori agama. Karena Nabi mengatakan yahmilu hadzal ilm, yang membawa ilmu ini adalah orang yang seperti ini. Maka seorang kalau diberi ilmu, sempatkan dirinya untuk menjelaskan kebatilan. Jangan diam-diam aja. Orang mau ini, mau diam aja. Demi apa? Demi kenyamanan dirinya. Mau minta-minta kepada mayat, biarin. Mau bikin-bikin sajen, silakan. Mau meyakini tatoyur bahwasanya ini hari sial, biarin aja. Ya, subhanallah. Mau joget-joget, oke. Mau musik-musik, top. Gimana? Mau bilang ada ketemuan dengan Nabi Khadir, tidak ditegur, ya. Mau ketemu Nabi Khadir ngapain? Bawa proposal untuk jadi wali. Tidak ada yang ini. Biarin aja. Subhanallah, saya tidak mengetahui, ya, para dai yang semangat untuk menjelaskan kemurnian Islam seperti dai-dai sunnah, ya. Oleh karenanya mereka banyak dimusuhi oleh yang lainnya, ya. Karena ketika menyeru kepada sunnah, kemurnian sunnah, untuk memurnikan kembali ajaran Islam, maka banyak yang akan tersinggung. Karena dai-dai sunnah menawarkan air yang putih, sementara orang-orang punya air yang berwarna dan mereka tidak mau lepas dari warna tersebut. Banyak yang terganggu. Yang makan riba terganggu. Yang musik-musik apa terganggu, ya. Yang minta-minta di kuburan apa? Terganggu. Yang zikir sambil joget-joget apa? Terganggu. Banyak yang terganggu. Yang pakai jimat-jimat terganggu, ya. Yang cerita-cerita khurafat terganggu. Yang bilang kakek buyut saya bisa terbang apa? Terganggu. Yang bilang kakek saya meriwayatkan hadis dalam mimpi bahwasanya siapa yang minum kopi masuk surga, terganggu. Banyak yang terganggu. Nah, lihat kenyataan. Mana dai-dai yang lain yang kemudian menegur, "Wah, diam." Tidak semua, tapi kebanyakannya apa? Diam, cari aman. Lah Anda diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah untuk menjelaskan kebatilan. Kalau tidak, Anda syaitan akhras, syaitan yang bisu. Sudah tahu orang salah, diam. Untuk apa? Untuk kenyamanan diri. Justru kalau Anda sayang kepada kaum muslimin, jelaskan itu enggak benar, ini enggak benar, itu enggak benar. Tugas sebagai seorang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun membiarkan orang bebas melakukan ini, melakukan ini. Kapan orang-orang mengetahui mana kebatilan, mana kebenaran? Oleh karenanya di sini Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala ingin menjelaskan, maka seorang harus mengerti mana ilmu yang benar dan mana ilmu yang salah, mana alim yang sungguhnya, mana alim yang di atas kebatilan, ya. Yang hanya menyuruh orang untuk mensucikan dia, untuk menghormati dia tanpa menjelaskan kebatilan-kebatilan yang ada, ya. Maka itu adalah kesalahan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja yang mungkin saya sampaikan terkait dengan asal ar-rabi'. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Afwan Ustaz, apakah saat kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf beliau diperangi? Ya. Setahu saya para sahabat yang ada ketika itu menyuruh bersabar. Mungkin ada yang memerangi, tapi setahu saya para sahabat alim ulama ketika itu menyuruh bersabar. Seperti Anas bin Malik, ya, dan yang lainnya radhiyallahu ta'ala anhu, para tabi'in, mereka memilih untuk apa? Bersabar, menjalankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada yang tidak sabar merotak? Mungkin ada, tapi saya tidak tahu secara detail. Akan tapi setahu saya para sahabat mereka bersabar. Sampai mereka mengeluh kepada Anas bin Malik menyampaikan hadis untuk bersabar.
Ustaz, pembahasan taat kepada pemimpin, ini khusus pemimpin negeri atau pemimpin keluarga? Enggak, ini pemimpin apa? Pemimpin negara ya. Berarti boleh demo sama suami. Demo dikit-dikit, jangan sampai tertumpah darah ya. Nah, ini maksudnya pemimpin apa? Negara. Hadis-hadis terkait semua tentang penguasa, bukan tentang pemimpin rumah atau pemimpin yang lainnya. Bagaimana menghadapi syubhat boleh memberontak unjuk rasa perang pada pemimpin yang berdalil dengan peristiwa perang antara pasukan Muawiyah dan pasukan Ali bin Abi Thalib? Mereka berijtihad dan mereka pada asalnya ya ada provokator yang masuk di antara mereka dan mereka sebenarnya tujuannya untuk berdamai. Namun qadarullah terjadi apa yang terjadi. Mereka datang awalnya kalau kita baca sejarah ingin berdamai tapi terjadi apa yang terjadi. Dan di akhir dalam riwayat disebutkan Ali mengatakan semua yang terbunuh ke surga. Kemudian urusannya saya dan Muawiyah. Urusannya saya dengan apa? Muawiyah. Ali tidak pernah bangga dengan terjadinya hal tersebut. Muawiyah pun tidak pernah bangga terjadinya hal tersebut. Ini semua kejadian yang mereka sesalkan. Paham? Terus mereka sesalkan tersebut kita jadikan dalil, ya enggak bisa lah. Muawiyah dan Ali apakah bangga dengan terjadi peristiwa tersebut? Tidak. Yang ada mereka menyesal, dalam riwayat mereka menyesal. Tapi mereka sudah menyesal terus ente jadikan dalil. Bagaimana? Enggak logis ya. Bagaimana sikap terbaik seorang muslim ketika suatu negeri sedang melaksanakan agenda pemilihan pemimpin negeri? Kalau antum bisa melihat mana yang lebih baik, pilih yang lebih baik. Tapi kalau antum bingung, ya enggak usah pilih. Karena wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan ikuti yang kau tidak punya ilmu. Kalau bisa ngerti ini lebih baik, pilih yang lebih baik. Mudah-mudahan bisa lebih baik ya. Tapi kalau ternyata antum tidak tahu, politik juga politik, nanti jadi kawan juga, misalnya antum pusing, enggak usah pilih, enggak apa-apa. Karena para ulama ketika menyatakan tentang masalah pemilih, mereka mensyaratkan irtikab akhafid dhararain itu menempuh kemudaratan lebih ringan. Nah, harus mengenal mana mudarat lebih berat, mana mudarat lebih ringan. Jika seorang mampu mengenali mana yang lebih baik daripada yang buruk atau mana yang mudaratnya lebih ringan dari mudarat lebih besar, maka silakan. Kalau tidak tahu, enggak usah. Baik, demikian saja. Ini ada. Ustaz, bagaimana jika seorang mengajak